Jadi kita lihat daunnya memang berbeda dari jenis Musang King. Ini juga terlihat mana yang harus kita biarkan menjadi batang utama untuk mengarahkan saja. Nah, oke, proses fotosintesis yang optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back kembali bersama my channel Dian Ambari. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kebun mini yang luasnya sekitar 2000 meter persegi. Kali ini saya akan coba melakukan pruning pada pohon durian yang setelah ditanam setahun yang lalu dan belum pernah saya lakukan pruning. Dan ketinggian tempat saya ini adalah 446 di atas permukaan laut. Jadi kenapa saya belum melakukan pruning? Karena memang sejak saya tanam saya khawatir dengan pertumbuhan durian saya ini, karena memang di tempat ini sumber airnya belum ada, cuma mengandalkan air hujan. Jadi istilahnya adalah tada hujan. Oleh sebab itu saya melakukan pruning di saat hujan sudah mulai turun, karena kalau musim kering khawatir nanti pohonnya akan terlihat stres. Maka saya mengambil atau mencoba melakukan pemangkasan pada saat musim hujan, sudah mulai hujan. Oke kawan-kawan petani, kita lihat ini pohon durian Musang King. Ini kita lihat cabang-cabangnya ini tidak beraturan, tapi kita bersyukur ini terlihat batang utamanya ini sudah membesar ya, agak besar. Tapi kalau dilihat tingginya ya sekitar hampir tidak sampai, kurang lebih 2 meter lah. Jadi memang pertumbuhannya ini tidak sedang lah, tidak terlalu maksimal, karena memang perawatannya membutuhkan perjuangan. Jadi terutama air yang paling minim di tempat ini. Oke kawan-kawan, jadi ini kita lihat ini adalah pohonnya sudah lumayan. Kemudian kita lihat bagian dalamnya ini ya tidak beraturan, maka kali ini kita akan lakukan pemangkasan ya, batang utama, kemudian ini batang kedua, ini batang ketiga, atau ini primer, sekunder, tersier. Tapi pada kesempatan kali ini kita gunakan bahasa yang gampang saja. Jadi ini adalah cabang ya, kita anggap cabang yang sangat penting. Dan kita ketahui bahwa durian itu berbuah pada cabang-cabang ke samping ya, atau batang ke samping, bukan pada batang utama. Oleh sebab itu kita membutuhkan perawatan untuk membentuk cabang sampingnya ya, agar membesar sehingga nanti akan bisa berproduksi. Kemudian kita lihat di bagian atas juga ini semraut, ini kita lihat seperti hampir tidak kelihatan batang utama atau pohon utamanya, hampir kalah ini ya. Oleh sebab itu saat ini kita akan coba lakukan supaya batang utamanya tidak terganggu, maka pruning akan kita lakukan. Oke, yang ini kita akan buang, jadi pemotongannya kita sisakan sedikit karena ini nanti akan mengering. Oke, kita lakukan pelan-pelan.
Nah, ini udah mulai kelihatan ya. Ini adalah permasalahan. Jadi ini batang, sebenarnya ini batang sekunder atau batang kedua, ini batang utama. Tapi batang kedua ini mau mengalahkan batang utama karena memang kita tidak melakukan pemangkasan di awal. Tapi kali ini kita akan coba lakukan membentuk. Nah, ini kita lihat, ini juga sangat semraut sekali. Ada cabang yang berlawanan ya. Potong saja. Nah, kawan-kawan petani, jadi ada sebagian cara ini bisa kita potong agar batang utamanya terbentuk dengan baik, bisa sehat. Tapi kali ini saya tidak akan lakukan. Nah, jadi ini karena ini juga kelihatan naik, seharusnya ini bisa ditarik ya. Tapi agar supaya tidak perlu ditarik, karena ini ada cabang-cabang kecilnya dan ini yang akan kita besarkan, maka akan saya potong di sini. Nah, jadi ini akan membesar. Jadi sekarang sudah mau kelihatan ya, kelihatan batang utamanya. Perawatan durian ini lebih kepada peeling ya, dan bagaimana kita mengatur di lapangan. Nah, yang ini juga sesungguhnya akan ada pilihan mana yang kita jadikan sebagai batang utama. Nah, jadi ini saya sudah ikat agak lurus naik ke atas ya. Jadi ini kita lihat naik ke atas, maka yang ini kita potong di sini. Oke, nah sekarang udah mulai kelihatan. Ini kita buang cabang-cabang yang kecilnya. Nah, kawan-kawan petani, jadi sekarang sudah agak kelihatan seksi, tidak seperti tadi. Karena sumber airnya sangat terbatas, maka pruningnya pun kita lakukan dengan bertahap ya. Oke, sekali lagi sungguhnya ini hampir sudah mengalahkan ini batang utama. Ini udah kelihatan lebih besar. Oleh sebab itu, karena mengalahkan batang utama, maka sungguhnya kita sudah melakukan pemotongan ini sehingga nutrisi tidak full ke sini, tapi terbatas dan tidak menyaingi ke atas. Ini kita lihat, ini sudah ada yang kita biarkan sebagai batang utamanya. Ini kalau terlalu mepet kita potong saja. Oke, kawan-kawan petani, ini adalah proses pemangkasan pada lahan tada hujan. Artinya dengan kondisi sumber air yang sangat terbatas, kita lakukan pemangkasan sebaiknya pada musim penghujan. Oke, kita nanti coba cek pohon-pohon yang lain. Oke, kawan-kawan tani, kalau yang satu ini juga jenisnya adalah musangking. Kita lihat ini cabang yang pertama ini sangat dekat sekali, sekitar 30 cm. Jadi sebenarnya paling bagus itu, aman itu sebenarnya kita cabang pertama itu paling tidak 1 meteran, 1 meter. Maka dalam kondisi seperti ini sebaiknya kita potong ini batang utamanya
akan bersaing dengan batang sekundernya ya, batang kedua. Jadi kalau ini kita biarkan maka ini akan membesar, bisa saja ini akan bersaing, dan ini juga akan menjadi batang yang besar dan bisa mengakibatkan ini patah nantinya. Maka sebaiknya kita potong ya. Sayang saya tidak bawa gergaji, jadi kita gunakan gunting ini saja ya. Caranya seperti ini. Oke, kita sudah potong, dan ini juga karena terlalu dekat dari tanah, jadi kalau kita biarkan berbuah juga nanti buahnya bisa menjadi tempat sumber penyakit, kena jamur dan lain sebagainya. Jadi sekarang udah kelihatan bagus, rapi ya, tinggal kita atur. Jadi ini sudah ada cabang ke masing-masing arah. Oke, sudah kelihatan bagus. Kalau yang ini kita lihat sangat mepet sekali, maka ini kita akan potong. Nah, ini nanti bisa kita tarik sehingga dia akan lebih datar. Oke, yang penting prinsipnya bahwa kita harus punya batang utama atau pohonnya ini harus jelas. Kalau memang kita berprinsip memiliki pohon durian dengan batang utama satu ya, naik ke atas seperti ini ya. Yang sekiranya ada yang mau menyaingi, maka kita harus segera lakukan pemotongan. Oke kawan-kawan tani, jadi kalau kondisinya seperti ini juga terlihat mana yang harus kita biarkan menjadi batang utama. Kalau saya biarkan yang ini karena sudah terlihat naik ke atas. Kalau yang ini bisa kita tetap biarkan, tetapi kita harus tarik. Dan sebelum kita menggunakan tali, bisa kita menggunakan tangan. Jadi kita gunakan seperti ini untuk mengarahkan saja. Nah, jadi mengarahkan dia ke samping. Jadi dia ini akan ke samping, tidak akan bersaing dengan yang kita jadikan batang utama. Oke, seperti ini. Oke kawan-kawan tani, kalau yang ini adalah jenisnya blackthorn atau oci. Jadi kita lihat daunnya memang berbeda dari jenis musangking. Dan ini kita lihat ada cabang paling rendahnya terlalu mepet dengan tanah, maka kita akan potong.
Jadi kita usahakan jadi dari masing-masing arah itu ada yang mewakili, misalnya dari timur, dari utara, dari barat, dan dari selatan. Jadi cabang-cabangnya bisa ada jadi untuk mewakili, jadi agar supaya menjadi pohon yang seimbang. Kemudian ini yang pertama, nanti yang kedua ini kita buang. Kita mulai lagi. Jadi ini yang ke timur, ada yang ke barat. Jadi kita atur sedemikian rupa. Oke kawan-kawan tani, jadi pada prinsipnya kalau kita melakukan pruning adalah tujuannya untuk membesarkan cabang, karena tanaman durian itu berbuah di cabang bukan di pohonnya. Dan kita usahakan cabangnya seimbang dari berbagai arah. Kemudian dengan melakukan pemangkasan teratur, maka cabang-cabangnya nanti akan beraturan. Kemudian nanti sinar matahari bisa masuk yang mengakibatkan mengenai dari daun-daun ini, dan tentunya akan terjadi proses fotosintesis yang optimal dan mengakibatkan tanaman durian kita bisa tumbuh dengan baik. Kemudian pemangkasan sungguhnya bisa kita lakukan kapan saja, tergantung dari pertumbuhan tanaman itu sendiri. Tetapi yang saya lakukan pada lahan saya ini, karena lahan saya ini adalah lahan telah hujan, sumber airnya hanya mengandalkan air hujan, maka saya lakukan ketika musim hujan. Karena kalau saya lakukan pada musim panas, dikhawatirkan tanaman akan stres karena kekurangan air. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Salam petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.